Kita masuk ke hikmah. Saya nggak tahu nomornya, di sini nggak ada ya. Di kitabnya cuma disebut halaman 73 ya. Qala Ibnu Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrahu, Imam Ibnu Athaillah yang wafat tahun 709 Hijriah mengatakan, ma taraka minal jahli syai'an. Jadi ciri-ciri orang yang tidak kenal Allah ini ada di sini. Kita kenal Allah atau tidak? Nanti dijawab di sini. Ma taraka minal jahli syai'an. Tidaklah seorang hamba meninggalkan lingkaran kejahilan. Apa ciri-cirinya? Selama man arada an yuzhira fil waqti ghaira ma azharahu Allah fi. Selama hamba itu menginginkan sesuatu terjadi sedangkan Allah belum menginginkannya. Artinya keinginan dia tidak selaras dengan keinginan Allah. Saya mau tanya dari hati paling dalam, Pak, ini iman kita. Virus Corona, COVID-19 ini kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah. Berarti Ahlus Sunnah sudah. Yang mengatakan bukan kehendak Allah bukan Ahlus Sunnah. Ya, kita sebut Qadariyah, bukan Qadiriyah ya. Qadiriyah pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani, Ahlus Sunnah. Kalau Qadariyah yang menolak takdir, pengikut Amr bin Ubaid, dia dulu pernah belajar kepada Sayyidina Hasan al-Basri, muridnya Ali bin Abi Thalib juga. Jadi Hasan al-Basri murid Ali, punya murid Amr bin Ubaid, tapi berkhianat kepada gurunya, namanya Amr bin Ubaid. Sehingga Ibnu Umar mengatakan, inni bari'um minhum, aku terlepas daripada mereka. Bahkan Al-Haris Al-Muhasibi yang punya ayah Qadariyah, dia tidak mau menyolatkannya karena bagi dia kafir, menolak rukun iman yang ke-6. Ada sampai begitu ya. Tapi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan tidak sampai kafir, dia cuma sesat, dolal. Ya, wallahu taala alam. Jika memang virus ini, bahkan mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun kita lagi asik-asik, tenang-tenang, udah bebas, sudah dapat vaksin, mungkin muncul lagi, siapa tahu. Kita kan nggak ngerti ya. Tapi dari prediksi orang-orang yang sudah biasa berhadapan dengan ini, mereka mengatakan nanti juga akan ada lagi. Lalu kita berkeinginan agar terbebas dari virus ini secepatnya, sedangkan Allah belum menginginkannya. Nah, ini termasuk orang-orang yang belum keluar dari lingkaran kejahilan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah jika berkehendak ya suka-suka dia. Begitu, ya. Nah, disebutkan dalam bab ini tidak hanya masalah takdir. Kita ngajar orang, ingin hati kalau ngajar orang apa? Orang itu cerdas. Bapak, ibu kalau nasihatin anak pengen anaknya berubah, bener gak? Tapi anak langsung berubah gak? Guru ngajar muridnya langsung berubah gak muridnya? Belum tentu. Nah, maka disebutkanlah di sini ya, man amala al-khalqa bisyari'ah tala khasmuhu ma'ahum. Jika engkau, jadi kita ini berinteraksi dengan manusia berdasarkan hukum zahir, hukum syariat yang zahir, halal, haram, sunnah, bid'ah, boleh, tidak boleh, talal khasmu ma'ahum, maka permusuhanmu akan banyak dengan mereka. Coba aja lihat, Pak, kalau nggak ngerti nih belajar syariatnya, imam kunut aja rame sampai masuk ke TV kan, ada yang mukul imam karena kunut. Itu karena belajar syariatnya juga belum lengkap. Jadi kalau kita bermuamalah dengan orang hanya menggunakan hukum zahir, hukum boleh tidak boleh, kita sebut hukum fikih, kita musuhan terus sama orang. Bagi mazhab yang mengamalkan hadis Bukhari bahwa Nabi SAW melarang memanjangkan sarung di bawah mata kaki, ngelihat imam kita di bawah mata kaki, itu nyeseknya bukan main itu. Ya, wah imamnya ahli bid'ah nih. Sebaliknya,
para imam yang mengerti hadis ini membaca hadis Bukhari juga bahwa Nabi pernah sholat sarungnya di bawah mata kaki. Ya ketawa ngeliatin orang yang celana dan sarungnya jingkrang. Akhirnya sama-sama bermusuhan. Maka beliau kasih jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Wa man amanahum bil haqiqah adzarahum. Siapa yang berinteraksi dengan manusia, dengan orang lain bil haqiqah, dengan pandangan hakikat. Apa itu pandangan hakikat? Memandang bahwa semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, azzarahum. Pasti dia kemudian akan menerima uzur mereka. Misalnya ketika imam berkunut, saya nggak kunut, saya mengatakan, oh mungkin imam mengamalkan hadis yang dianggap sahih oleh Imam Syafi'i. Kalau saya berkunut, imam saya nggak kunut, apa yang saya katakan? Oh mungkin imam saya ini mengikuti pendapat Imam Ahmad yang mendhaifkan, menilai lemah hadis kunut salat subuh. Beres malah. Selesai itu ya. Cuma orang kan tidak mau. Ya, itu masalahnya. Orang maunya apa yang dia dengar itu yang benar. Nah, itu yang disebut muamalah bil zahir syariah. Interaksi dengan orang tapi hanya dengan zahir-zahirnya saja. Lalu ditambahkan di situ, wal wajib ayu amilahum fi zahir bisyari'ati fayudzakiruhum. Kalau kita berinteraksi dengan mereka dalam bab syariat, lalu mereka berbeda dengan syariat yang kita tahu, fayudzakiruhum, maka kita boleh mengingatkan, bukan menghardik, bukan melaknat, bukan membunuh. Suatu kali dalam Sahih Bukhari ada seorang sahabat namanya Abdullah, yashrabul khamra, dia suka minum khamar. Lalu apa kata sahabat Nabi? Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah orang itu. Hadis Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Nabi dulu pernah mengatakan orang ini cinta Allah dan Rasulullah. Maka Umar mengatakan, la, tidak boleh. Fa innahu yuhibbullaha wa rasuluh. Karena orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ternyata ada pemaksiat cinta Allah, Pak. Dia tidak sanggup menahan kecanduannya terhadap narkoba atau minuman keras, tapi hatinya sebenarnya menjerit. Setiap kali dia mengkonsumsi itu, dia menjerit, ya Allah tolong lepaskan aku, lepaskan aku. Sedangkan kita yang taat merasa sok suci. Hati-hati loh Bapak Ibu saudara, karena Allah. Ayat yang tadi dibaca oleh imam kita itu menyindir kita semua. Ayatnya tentang apa? Kisah iblis merasa sok suci. Iblis itu tercipta dari api dan Allah kasih mandat untuk menjaga surga. Disebut Haris atau Azazil. Azazil artinya hamba Allah yang mulia. Apa yang dia lakukan di surga? Dia bertapa, dia beribadah, berkhalwat. Udah mulia api, jaga surga, ibadah ribuan tahun. Coba lihat tuh. Tapi dengan ibadahnya dia dan diciptakannya dia dari api, dia merasa dirinya lebih mulia dari Adam yang dari tanah. Jadi orang merasa taat itu gelap tuh hatinya. Maka dalam agama kita diajarkan ada dua hijab yang membuat kita terhalang untuk memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua hijab. Yang satu namanya hijabul zulmah, hijab kegelapan, itu maksiat. Yang kedua hijabul anwar, hijab cahaya. Hijab cahaya itu ditandai dengan taat, sedekah, tahajud, sholat jamaah, pengajian, penampilan-penampilan sunnah, pakaian-pakaian syar'i. Itu hijab, Pak. Hijab apa? Kalau saya merasa soleh, saya terhijab. Apa arti hijab? Terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya merasa suci dengan taat itu, hijabnya bertambah lagi. Nah, ini yang terjadi pada iblis. Maka iblis itu udah diabadikan ya, laknatullah alaih, Allah melaknatnya. Adapun yang kedua, hijab zulmah, hijab kegelapan tadi.
Hijab kegelapan ini ketika orang maksiat. Tapi ingat, maksiat itu jika membuat orang sadar kepada Allah, hina kepada Allah, itu lebih baik daripada dia seperti iblis, taat ribuan tahun tapi merasa lebih suci. Namun yang afdal, yang ideal, dia taat dan tidak kena hijab. Nah, itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad tidak ada penghalangnya dengan Allah kecuali qaba qausaini au adna, seperti dua busur panah saja. Nabi Adam masih banyak, Nabi Nuh masih panjang, Nabi Musa juga tebal, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka setiap kali kita memandang makhluk, kita pandang makhluk nih, bermuamalah dengan syariat boleh nggak? Boleh, untuk mengingatkan dia. Tapi secara qalbi, secara rohani, kita pandang secara hakikat bahwa itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah taat dan maksiat itu kehendak Allah? Iya. Tapi kita diberi oleh Allah ruang dalam diri yang disebut ikhtiar. Ikhtiar itu, nah, ikhtiar inilah yang berkelahi dalam diri. Kalau orang maksiat, dia berpikir, ini maksiat nih, saya harus meninggalkannya. Pernah nggak merasakan begitu, Pak? Ya, nah itu ikhtiar itu yang harus kita kuatkan. Kalau orang taat, apa ikhtiarnya? Menjaga keikhlasan. Kenapa Nabi Adam dijadikan Allah simbol untuk malaikat sujud? Padahal Nabi Adam itu disebutkan dalam Al-Quran yufsid, ya, merusak bumi. Yang kedua yasfikud dam, maksudnya menumpahkan darah. Dua, itu udah kelihatan sama malaikat, udah terlihat oleh iblis. Sorga itu di atasnya langsung Firdaus, ya, memandang mereka ke atas langsung arasy Allah. Mereka bisa melihat di Sidratul Muntaha itu ada banyak rahasia-rahasia Allah di situ yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Di situ udah tertulis semua takdir. Jadi iblis itu udah ngelihat, Musa begini, Adam begini, ntar semua keturunan Adam itu pasti suka maksiat. Saya kan ahli taat. Ya, ini rasis, ya. Jadi ada rasis dalam diri iblis. Maka di sini dikatakan min adabil arif al-haqiqi ay yuqirra al-asya fi mahalliha. Di antara adab orang yang kenal kepada Allah adalah menetapkan sesuatu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan serba takdir. Serba takdir itu bersembunyi dengan kehendak Allah dalam bermaksiat. Ini kelompok namanya Jabariyah. Kelompok yang disebut dalam bahasa ilmiah fatalis. Kalau dia ditanya kenapa ente korupsi, wah ini kehendak Allah gitu. Kenapa kamu maksiat, wah ini kehendak Allah. Nah, ini nggak benar. Ngomong begitu cuma boleh di kolbu. Secara hukum akli tidak boleh. Kita ngomong nggak boleh. Kenapa? Karena melanggar hukum syariat. Kenapa Al-Hallaj? Tahu Al-Hallaj? Mirip kalau di negeri kita seperti Syekh Siti Jenar. Al-Hallaj wafat tahun 309 Hijriah. Kenapa ia kemudian divonis hukum? Karena dia melanggar adab-adab syariat. Jadi secara fikih dia benar, tapi secara hakikat, secara fikih dia salah, secara hakikat dia salah, dia benar, ya. Hal ini yang perlu kita ketahui sehingga kita mampu melihat sesuatu secara bijak. Wa yusayyiru ma'aha ala sayriha, membiarkan sesuatu mengalir sesuai dengan jalur takdirnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah tentang ciri-ciri orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Sayyidina Umar ketika melihat ada orang yang mabuk-mabuk tadi, Sayyidina Umar itu kalau melihat ada orang mabuk itu dipukul olehnya, dijilid 40 kali, Pak. Yang kedua 40 kali, yang ketiga 80 kali. Tapi Umar tidak pernah menghardiknya. Umar tidak pernah mengatakan ente terlaknat.
Beda dengan kelompok yang kecil yang tadi mengatakan Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah peminum khamar ini. Tapi Sayyidina Umar tidak pernah melaknatnya karena beliau mendengar langsung Rasulullah mengatakan fa'innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan pemaksiat yang selama ini kita hina itu lebih mulia daripada kita hatinya, ya. Masih ingat kisah perempuan Bani Israel yang Allah ampuni cuma karena dia memberi minum anjing? Kalau ngasih minum anjing aja bisa diampuni Allah, apalagi dia bantu makhluk Allah. Ya, anjing hina atau terpuji? Yang dalam pikiran kita nih, alam bawah sadar, hina, najis. Najisnya bukan najis biasa. Najis dalam mazhab Syafi'i disebut mughalladzah, najis berat. Tapi cuma dengan memberi binatang yang najisnya berat itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat lagi laki-laki yang membunuh 99 orang, lengkap 100 orang dengan ahli agama yang mengatakan ente gak bisa diampuni Allah. Lengkap sudah dibunuh 100. Tapi ternyata setelah itu dia ketemu wali Allah yang mengatakan, siapa yang melarangmu meminta ampun kepada Allah? Akhirnya dia diampuni oleh Allah. Coba lihat, 100 orang dia bunuh, dia diampuni Allah, masuk surga. Jadi nanti 100 orang yang dibunuh kan masuk surga tuh. Dia masuk surga juga. Nanti Allah tersenyum, disebutkan dalam banyak hadis bahwa Allah tersenyum ketika melihat pembunuh yang dibunuh masuk surga. Yang dibunuh protes, ya Rabb, kenapa yang membunuhku ada di dalam surga? Jadi Allah pun nanti tersenyum. Wallahu a'lam bagaimana senyumnya Allah, ya. Kira-kira begitu. Dan dalam hal ini saya kemudian jadi takut sebenarnya. Karena setiap hari kita melihat ada orang-orang yang menurut kita hina, tapi ternyata belum tentu dia hina di sisi Allah SWT. Hati itu langsung bilang, oh nih orang jahat nih, nih pemaksiat nih, ini orang hina nih, gitu, mengganggu aja nih, ngemis nih, gitu. Enggak begitu pikiran-pikiran kita. Dan ternyata ujian terberat Nabi Musa adalah tingkah laku Nabi Khidir yang aneh. Masih ingat? Ya, saya sekedar mengingatkan kembali, kenapa Quran perlu dibaca berulang-ulang? Karena memori kita pendek, kita perlu ulang. Masih ingat Nabi Khidir membunuh orang? Zahirnya jelek ya secara syariat, tapi hakikatnya, jadi Nabi Khidir bertugas sedang mengajarkan ilmu hakikat ke Nabi Musa. Itu sebenarnya. Lalu yang kedua ngapain? Merusak kapal. Secara syariat merusak kapal orang lain haram gak? Tapi kalau nggak dirusak, semua penduduk kampung itu yang laki-laki mati semua antara esok. Berarti perempuan-perempuan janda semua, anak-anak jadi yatim semua. Cukup dengan merusak sedikit kapal, satu kampung beres, satu kampung selamat. Itu ilmu hakikat. Kalau yang tadi anak dibunuh, kalau dia besar dia pasti membuat orang tuanya kufur. Tadi disebutkan dalam ayat yang dibaca imam kita tadi, ya. Perintahnya ada begitu, ya. Maka sertailah mereka fil amwali wal aulad, dalam mencari harta dan menafkahi anak-anak. Tuh. Jadi emang tugasnya iblis itu ngurusin kita, ngerecokin kita dalam nyari duit. Yang kedua, urusan anak, karena itu nggak bisa hilang, Pak. Banyak orang hilang idealisnya, hilang kemurnian kalbunya cuma karena dia ingin menafkahi anaknya yang nangis-nangis minta duit atau minta kuliah, minta beli ini dan itu. Kita lanjut teksnya supaya nggak keluar dari teks ini. Maka ada sebuah asar, ya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yarda biqada'i." Siapa yang tidak ridho dengan takdirku, walam yasbir ala balai, tidak mau tahan terhadap bala bencana yang aku turunkan, termasuk virus sekarang, falyakhruj min tahti samai, maka keluarlah dari kolong langitku, walyattakhil rabban siwai, dan carilah Rabb Tuhan selainku. Bisa nggak nyari Tuhan selain Allah, Pak? Udah nggak bisa lagi kita, ya. Maka Imam Abu Utsman Ad-Daghrani mengatakan,
mundu arba'ina sanah ma aqamani Allah Ta'ala fi halin fakarihtuhu. Jadi beliau selama 40 tahun melatih kolbunya. Apa kata Imam Ad-Darani? Aku melatih kolbuku selama 40 tahun agar tidak pernah berburuk sangka atau merasa hebat sendiri ketika mengalami sesuatu takdir. Beliau nggak pernah. Baik buruk, senang, susah, beliau kemudian mencoba untuk ridha. Bapak Ibu yang hidup di zaman ini nyesel gak dengan adanya corona? Kok saya masih hidup gitu? Kita takut-takutin ntar 2023, 2024 kali ada lagi virus lebih gede, gimana? Serem gak tuh? 2024 nanti kan ada kontestasi pemilihan umum lagi, itu lebih serem lagi Pak nanti itu. Kemarin 2019 kelihatan seremnya gimana? Nanti mungkin 2 kali lipat dari itu, cuma dengan formulasi yang berbeda. Kita kan nggak tahu, karena emang Nabi sudah mengabarkan di akhir zaman itu, ya huru hara tambah besar Pak. Ini nggak tahu nih masjid ini kalau direnov nggak selesai sebelum 2023 2024, saya nggak yakin selesai Pak. Saya nggak yakin selesai. Ini corona aja kita udah kayak seok-seok udah, ya. Gimana Pak pengurus? Oleh karena itu, Imam pensyarah kitab ini yang bernama Ibnu Ajibah, apa kata beliau? Orang yang kenal Allah itu yajma' baina khairil fariqain, mampu menggabungkan dua perspektif ini. Di saat dia mengalami kebaikan, dia bersyukur, dan saat dia mengalami keburukan, dia bersabar. Di saat dia taat, dia mensyukuri taatnya. Di saat dia maksiat, dia tobat dari maksiatnya. Ciri-ciri orang yang arif, yang mengenal Allah, kalau maksiat tahu cara tobat. Kalau orang tidak kenal Allah, kena maksiat, ya sudahlah maksiat aja, gitu. Ya sudahlah kecemplung sekalian. Nah ini nggak tahu cara pulang. Ini bahaya orang awam bermaksiat. Oleh karena itu Imam Abu Yazid atau Junaid ditanya, hal yaznil wali, apakah wali Allah berzina? Ada Pak pertanyaan begitu? Apa jawaban beliau? Zalika qadrullah, ma syaa qaddar, ma qaddarallahu qaddar, ya. Itu adalah kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maksudnya wali kalau melihat itu, dia tidak melihat itu perbuatan iblis, enggak, tapi dia menganggap itu kesalahan saya cepat pulang kepada Allah. Kalau orang tidak kenal Allah, dia maksiat, yang dia kutuk siapa? Setan. Dasarnya setan nih, gitu. Dia salahkanlah temannya, dia salahkanlah orang yang mengajaknya maksiat. Enggak, kalau orang kenal Allah, dia kemudian menyalahkan dirinya dan dia cepat pulang kepada Allah. Gitu. Ya, jadi mohon maaf ya. Kita kan nggak ada yang terjamin dari maksiat. Ada nggak jaminannya? Mau ustadz, mau kiai, apalagi jamaah biasa, nggak ada Pak kita yang dijamin. Bedanya kalau ustadz, guru, syekh, muallim bermaksiat lebih besar dosanya daripada orang awam. Cuma kalau ulama itu maksiat dan dia tahu cara pulang, makomnya cepat naik. Ini ada sahabat kita bertahun-tahun merasa tidak maksiat. Ada, ya. Kalau jam 3 udah bangun, 5 waktu di masjid, merasa udah kayaknya soleh. Akhirnya merasa dirinya suci. Lama-lama dia benci dengan tetangganya nggak pergi ke sholat subuh ke masjid. Ada perasaan begitu. Lama-lama dia menganggap orang yang nggak sepengajian dengan dia itu jahil semua. Lalu apa yang terjadi? Dia berpikir, aku sudah taat, tapi kok nggak bisa nangis ya kalau istighfar. Malam-malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Begitu dalam surat Zariyat, pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kok nggak ada sentuhan di kolbunya, ada perasaan di hatinya. Ini apa yang salah ini? Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Rabb, kenapa hatiku sekeras ini?
Udah ikut muhasabah nggak nangis-nangis Pak, malah ngejekin ustadz mentor muhasabahnya. Ustadz ini ya, buat cerita palsu lagi gitu ya. Apalagi yang dulu pakai musik ya, dia dapat taklim musik haram, ya sudah lewat, sudah nggak bisa tersentuh. Akhirnya dengan izin Allah, tapi Allah tidak meridhoi maksiat, dia terjebak dalam maksiat. Ketika dia terjebak maksiat, dia terpapar maksiat, lagi asik-asik maksiat, selesai maksiat itu dia lakukan. Kan dalam hadis dikatakan, apabila syaitan selesai menggoda Bani Adam maksiatnya, maka dia pergi. Jadi habis orang maksiat tuh malaikat iblisnya pergi, Pak. Kalau iblisnya pergi, setannya pergi, apa yang terjadi? Maka si manusia itu menyesali dirinya. Nah, tinggal dilihat, dia menghujat syaitan atau dia menganggap dirinya yang hina. Disinilah dia bertemu, terbukalah hijabnya saat selesai bermaksiat. Di situ dia nangis, malam hari dia bangun, ya Allah, tadi pagi, tadi siang aku bermaksiat dan aku merasa paling hina, ya Allah. Jadi jangan-jangan orang yang bermaksiat itu lebih lembut hatinya daripada orang yang taat sok suci. Ya. Tapi alangkah indahnya jika ada orang taat merasa dirinya belum sempurna taatnya, sehingga dia menangis ketika dia taat. Dia berpikir, ya Allah, saya sudah sholat tapi kok belum khusyuk. Terus dia nangis. Itu lebih baik, Pak, daripada dia kena maksiat dulu. Ada maksiat yang tidak terlihat, maksiat kolbu. Apa itu maksiat kolbu? Buruk sangka kepada Allah, buruk sangka ke makhluk. Dan maksiat kolbu yang susah terlepas dari diri kita adalah ghaflah. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan, wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Hijabnya kolbu adalah lalai. Nah, kira-kira Bapak, saudara makan Allah, ketika sholat hatinya lalai gak kepada Allah? Jika iya, itu maksiat kolbu. Kita dah taat nih secara zahir, kolbunya belum taat. Perlu ditobatkan gitu? Perlu. Kita sebut dia istighfar ruhani, istighfar kolbu ya. Berdasarkan ini semua, Bapak Ibu saudara makan Allah, dapat kita pahami dari hikmah yang pertama yang kita bacakan itu, bahwa ciri-ciri orang yang tidak kenal Allah, dia ingin sesuatu terjadi sebelum saatnya. Baik masalah takdir, nasib, masalah virus, masalah taat dan maksiat. Ingin khusyuk sebelum saatnya. Ingin merasakan keajaiban sebelum saatnya. Ingin bertemu yang gaib-gaib sebelum saatnya. Itu terjadi pada Lia Eden. Karena ingin melihat yang gaib sebelum saatnya, sekarang dia nggak rasa jadi Jibril.